Di episode 3, kita sudah membahas cara membangun watchlist saham. Kita nggak mungkin memantau semuanya satu persatu, makanya kita perlu menyaring saham berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di episode 4 ini, kita masuk ke tahap implementasi. Menggunakan kriteria tadi untuk menyusun watchlist yang lebih terarah, lalu membentuk portofolio kita. Tujuannya bukan sekadar punya daftar saham yang panjang, tapi portofolio yang lebih fokus dan sesuai strategi. Sebagai bahan studi, kita akan memakai 50 saham pilihan. Sekali lagi, ini bukan daftar saham yang harus langsung dibeli. Ini adalah contoh watchlist edukasi, supaya kita punya bahan untuk belajar menyusun portofolio. Dari 50 saham ini, kita bagi menjadi 3 kategori besar. Pertama, watchlist investor. Kedua, watchlist dividend hunter. Dan ketiga, watchlist trading. Masing-masing kategori punya tujuan, cara analisis, dan cara monitoring yang berbeda. Kategori pertama adalah watchlist investor. Di layar, kita tampilkan 15 saham, seperti BBCA, BBRI, dan TLKM, yang bisa dijadikan bahan studi untuk investasi jangka panjang. Untuk kategori ini, fokus utamanya bukan mencari saham yang paling ramai dibicarakan. Yang kita cari adalah perusahaan yang bisnisnya jelas, fundamentalnya relatif kuat, dan masih punya prospek ke depan. Tapi tetap perlu diingat, saham besar belum tentu selalu murah dan belum tentu selalu naik. Masuk watchlist bukan berarti langsung dibeli. Sekarang kita lihat data historis performance. Saham investor, persentase profit kumulatif dari 2020 sampai 2025 dengan 2020 sebagai titik awal 0%. Kita nggak perlu baca semua angka. Yang penting karakter pergerakannya. Ada yang naik kuat, ada yang naik lalu turun lagi. Bahkan saham besar pun performanya nggak selalu bagus. Jadi nama besar saja nggak cukup. Tetap saring lagi berdasarkan kinerja bisnis dan valuasi. Ingat, data historis bukan jaminan hasil ke depan. Kategori kedua adalah watchlist dividend hunter. Di layar, kita tampilkan 15 saham, seperti ADRO, PTBA, dan ITMG, yang bisa dijadikan bahan studi untuk mencari potensi dividen. Untuk kategori ini, yang dicari bukan hanya kenaikan harga saham, kita juga mencari potensi income dari pembagian dividen. Tapi, jangan hanya tergiur dividen yield tinggi. Kita tetap perlu mengecek apakah perusahaan rutin membagikan dividen, apakah labanya mendukung, apakah payout rasionya wajar, dan apakah cash flow-nya sehat. Sekarang kita lihat dividen yield tahunan dari 2020 sampai 2025. Beda dengan tabel sebelumnya, ini dilihat per tahun, bukan kumulatif. Ada saham yang yield-nya konsisten, ada juga yang fluktuatif. Saham komoditas, misalnya, bisa sangat tinggi di satu periode, lalu turun drastis di periode lain. Jadi, untuk dividen hunter, jangan cuma lihat angka yield tertinggi. Yang penting, keberlanjutannya. Kategori ketiga adalah watchlist trading. Di layar, kita tampilkan 20 saham, seperti ANTM, BUMI, dan TPIA, yang bisa dijadikan bahan studi untuk melihat peluang dari pergerakan harga. Untuk trading, cara berpikirnya berbeda. Kita nggak mencari saham untuk dipegang selama bertahun-tahun. Yang kita cari adalah peluang dari pergerakan harga, volume transaksi, momentum, support, resistance, dan batas cut loss. Jadi, di kategori trading, disiplin jauh lebih penting. Jangan sampai saham yang awalnya dibeli untuk trading berubah jadi investasi jangka panjang hanya karena nggak mau cut loss. Sebelum membentuk portofolio, kita harus jujur dulu. Kita ini cocoknya investor, dividend hunter, atau trader? Soalnya, tiap strategi punya konsekuensi waktu yang beda-beda. Waktu sangat terbatas, cocoknya investor jangka panjang. Waktu agak terbatas, tapi mau income dividen. Dividend hunter bisa jadi pilihan. Mau jadi trader? Siapkan waktu lebih banyak. Butuh pemantauan harian dan disiplin cut loss. Jadi, jangan pilih strategi cuma karena kelihatan menarik. Pilih yang sesuai waktu,
karakter, dan tujuan kita. Setelah punya 50 saham watchlist, pertanyaan berikutnya, apakah semuanya harus dibeli? Jawabannya, tentu tidak. Watchlist adalah daftar pantauan. Portofolio adalah saham yang benar-benar kita pilih dan kita masukkan ke dalam rencana investasi. Fungsi watchlist adalah membantu kita fokus. Dari banyak saham di pasar, kita punya daftar yang lebih kecil untuk dipantau. Tapi, dari daftar itu, kita tetap harus menyaring lagi. Karena semakin banyak saham yang kita pegang, semakin sulit juga memantau laporan keuangan, berita, harga, dan risiko masing-masing saham. Supaya portofolio nggak terlalu ramai, kita buat aturan sederhana. Dari 15 saham watchlist investor, kita pilih maksimal 5 saham. Dari 15 saham Dividend Hunter, kita pilih maksimal 5 saham. Dan dari 20 saham trading, kita pilih maksimal 5 saham. Jadi, total maksimal kalau semua kategori digunakan adalah 15 saham. Tapi, untuk pemula, jumlahnya bisa lebih sedikit. Yang penting bukan banyaknya saham, tapi seberapa paham kita terhadap saham yang kita pegang. Watchlist boleh banyak, tapi portofolio harus selektif. Untuk memilih 5 saham investor, kita gunakan filter yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Pertama, bisnisnya harus mudah dipahami. Kedua, laba perusahaan sebaiknya bertumbuh, atau setidaknya stabil. Ketiga, ROE perlu dilihat untuk menilai efisiensi perusahaan menghasilkan keuntungan. Keempat, utang harus wajar, supaya risiko keuangan nggak terlalu besar. Dan kelima, valuasi harus masuk akal. Karena perusahaan bagus pun bisa menjadi investasi yang kurang menarik kalau kita membelinya di harga yang terlalu mahal. Jadi, untuk saham investor, fokus kita adalah kualitas bisnis dan harga yang wajar. Untuk Dividend Hunter, filternya berbeda. Pertama, kita lihat apakah perusahaan rutin membagikan dividen. Kedua, dividen yield-nya harus menarik. Ketiga, payout ratio harus wajar. Keempat, laba perusahaan harus cukup stabil. Dan kelima, cash flow perlu diperhatikan. Karena dividen yang sehat sebaiknya berasal dari laba dan arus kas yang sehat juga. Kalau payout ratio terlalu tinggi, perusahaan mungkin terlihat royal membagikan dividen. Tapi, dividen itu belum tentu berkelanjutan. Jadi jangan hanya mengejar yield tinggi. Cari dividen yang menarik, tapi tetap aman dan masuk akal. Untuk saham trading, kita memakai filter yang lebih teknikal. Pertama, volume transaksi harus cukup ramai. Kedua, tren harga harus bisa dibaca. Ketiga, support dan resistance harus terlihat jelas. Keempat, risiko harus bisa dihitung. Dan kelima, harus ada rencana cut loss sejak awal. Dalam trading, kita nggak mencari saham untuk dicintai. Kita mencari peluang dari pergerakan harga. Kalau peluangnya muncul, kita eksekusi sesuai rencana. Kalau harga bergerak berlawanan, kita harus disiplin membatasi kerugian. Karena dalam trading, menjaga modal sama pentingnya dengan mencari profit. Setelah saham dipilih, langkah berikutnya adalah membagi dana. Karena strategi yang berbeda, sebaiknya nggak dicampur tanpa aturan yang jelas. Sebagai contoh, kita bisa memakai pembagian sederhana. 50% untuk investasi, 30% untuk Dividend Hunter, dan 20% untuk trading. Kalau modalnya 10 juta rupiah, berarti 5 juta untuk investasi, 3 juta untuk Dividend Hunter, dan 2 juta untuk trading. Tentu porsi ini bisa disesuaikan. Kalau kita nggak punya waktu memantau pasar setiap hari, porsi trading sebaiknya diperkecil, atau bahkan dialihkan ke investasi. Yang penting, dana dibagi berdasarkan strategi, bukan dicampur tanpa rencana. Setelah portofolio terbentuk, tugas kita belum selesai. Tetap harus dipantau dan dievaluasi. Investor, monitoring ringan tiap bulan, evaluasi utama tiap 3 bulan setelah laporan keuangan keluar. Dividend Hunter, berkala, terutama menjelang musim dividen. Trading, pantau setiap hari, karena bergantung pergerakan harga dan momentum. Kalau alasan awal beli saham mudah berubah, kita harus berani evaluasi. Bisa tetap hold, dikurangi, atau diganti. Jadi, di episode 4 ini,
kita belajar memakai watchlist untuk membentuk portofolio. Mulai dari 50 saham pilihan dibagi 3 kategori: investor, dividen hunter, trading, lalu disesuaikan dengan profil kita. Disaring lagi jadi maksimal 5 saham per kategori. Dana dibagi sesuai strategi. Dan tetap dipantau serta dievaluasi. Ingat, tujuan kita bukan punya saham sebanyak-banyaknya, tapi yang sesuai strategi, modal, waktu, dan kemampuan kita kelola risiko. Watchlist boleh banyak, tapi portofolio harus selektif. Sampai di sini dulu episode 4. Kalau bermanfaat, like, subscribe, dan tunggu episode berikutnya.